lu pernah nanya nggak kenapa sekarang Indonesia kayak negara ormas? Semua hal, semua isu pasti ada ormasnya. Mau itu demo soal agama, soal tambang, soal parkir, bahkan urusan warung kopi, ormas ikut campur. Tapi dari mana sih semua ini bermula? Apakah ormas itu warisan zaman penjajahan? Atau justru alat kekuasaan masa kini? Dan yang paling penting, apa ormas di Indonesia masih relevan? Atau malah jadi bom waktu buat demokrasi kita? Di video ini gue ngajak lo bongkar semuanya. Dari sejarah berdarah sampai bisnis basah di balik nama besar ormas. Welcome to Reality Check ID, tempat lo ngebuka mata, be real and be smart. Yuk, kita mulai. Di saat anak muda lain sibuk cari beasiswa, bangun startup, atau kerja kreatif, ada juga yang malah bangga jadi bagian dari ormas nggak jelas. Bawa HT, pakai seragam, ngancem orang, ngawal project, bukan cari solusi, malah jadi sumber masalah. Tapi pertanyaannya bukan cuman kenapa mereka brutal, tapi kenapa mereka tertarik ke sana? Bro, faktanya ormas toksik itu nggak perlu nyari anggota, karena sistem bikin anak muda datang sendiri. Gua nggak bilang semua ormas gini. Ya kita tahu, banyak ormas di Indonesia yang kontribusinya nyata dan positif. Tapi yang kita bahas di sini adalah ormas-ormas yang keluar jalur, premanisme berkedok seragam, yang merusak bukan membangun. Jangan skip videonya bro, gue pengen lu tahu kenapa fenomena ini bisa terjadi dan ini nyata di depan mata kita bro. Tapi sayangnya nggak ada yang sadar. Ya udah, yuk kita gas real and smart. Bro, kalau lu tumbuh tanpa validasi, tempat pertama yang nyambut lu biasanya bukan sekolah, tapi ormas. Lu sadar nggak bro, banyak anak muda yang ngerasa invisible, di sekolah dianggap bodoh, di rumah dimarahin terus, di dunia kerja nggak dapet tempat. Tapi begitu masuk ormas, mereka dapat seragam, dapat panggilan abang, dapat gengsi. Mereka merasa punya identitas, dan itu yang bikin mereka betah. Bukan cuma karena duit, tapi karena rasa dianggap. Dan krisis ini makin nyata karena kepedulian di rumah pun udah hilang. Kakak sibuk ngurus diri sendiri, orang tua sibuk kerja, adik ngerasa sepi, invisible, nggak dapat validasi. Akhirnya mereka cari tempat yang mau nerima mereka apa adanya, meskipun itu tempat salah satunya ormas. Ketika negara dan keluarga gagal hadir, geng yang salah pun bisa terasa kayak rumah. Bayangin deh apa yang ada di pikiran anak-anak muda kita bro. Lo bisa ngatur jalan, ngatur pasar, bahkan ngatur polisi. Dan itu semua nggak butuh ijazah. Masuk ormas bisa bikin shortcut ke kekuasaan. Nggak perlu kuliah, nggak perlu prestasi. Cukup loyal, lo bisa punya posisi, bisa dapat backingan politik, bisa ngatur wilayah, bisa dapat fee dari keamanan. Buat anak muda yang lapar kuasa dan nggak sabar naik lewat jalur resmi, ormas jadi career path. Kalau jalur bersih ditutup, jangan heran kalau jalan tikus jadi rame. Bro, realitanya ormas itu sering masuk ke ruang kosong yang seharusnya diisi negara. Di banyak daerah, negara nggak hadir. Anak muda nggak dapat akses pelatihan, nggak dapat role model, nggak ada jalur mobilitas sosial yang nyata. Nah, ormas masuk dengan janji kebersamaan, penghasilan, bahkan solidaritas. Tapi semua itu semu. Begitu lo dipecat atau beda suara, lo hilang. Solidaritas yang dibangun di atas kekerasan akan runtuh begitu lo nolak patuh. Kalau tiap hari lo disuapin tokoh garang dan berkuasa, lo bakal mikir itu keren. Media kita sering glorifikasi tokoh keras, tokoh bengis, tokoh preman. Bahkan banyak ormas punya channel YouTube sendiri yang ngasih ilusi keren. Berani, dihormati, punya kuasa. Padahal itu cuman gaya, isinya kosong. Tapi karena dunia nyata susah, anak muda jadi lebih mudah kebujuk sama citra kuat instan. Padahal bro, kalau maskulinitas lo dibangun di atas rasa takut orang lain, lo nggak jantan sama sekali. Bro, ormas liar eksis bukan karena negara nggak tahu, tapi karena negara kadang ikut pakai. Faktanya, banyak ormas punya koneksi ke elit politik, aparat, bahkan proyek pemerintah. Mereka dijadikan alat tekanan, pengumpul massa, atau penjaga wilayah. Ini bukan cuma masalah sosial, tapi udah jadi masalah struktural. Selama negara masih main mata, jangan harap anak muda dikasih alternatif sehat. Negara yang lemah terhadap preman akan kehilangan anak mudanya ke jalur gelap. Bro, negara maju bukan karena orang pintarnya banyak, tapi karena orang biasa dibikin berkembang. Coba lihat Finlandia, di sana anak muda difasilitasi dari awal. Pendidikan gratis fokus pada karakter dan kreativitas, bukan ranking. Nggak ada tekanan ujian nasional, pemerintah kasih ruang eksplorasi. Anak muda diajarin berpikir kritis, ikut komunitas, bangun proyek sosial. Nggak ada ruang buat ormas liar karena negara hadir dan ngasih semua yang dibutuhin buat tumbuh. Kalau negara ngebentuk generasi lewat kasih akses dan arah, anak muda nggak perlu cari power lewat intimidasi. Bro, lo bisa jadi siapapun, tapi lo mau dikenal sebagai apa? Generasi muda hari ini punya pilihan. Jadi agen perubahan atau jadi alat penindasan baru. Lo bisa punya kekuatan tanpa harus nunjukin otot. Lo bisa punya pengaruh tanpa harus gangguin orang. Dan lo bisa bangga jadi anak muda yang bukan ikut-ikutan ormas tapi ngebangun ruang yang lebih sehat. Mulai sekarang, tingkatin kepedulian. Kalau lo kakak, mulai aja ngobrol sama adik lo. Apresiasi pencapaian kecil dia. Dengerin dia kalau ngomong, biar dia ngerasa nggak sendirian.
Kalau lo orang tua, sempetin ngobrol, tanya aktivitas anak, puji hal positif yang dia lakuin. Jangan cuma sibuk kerja dan marah waktu anak salah, tapi bimbing pola pikir dan arah hidupnya. Dan buat lo yang punya usaha, khususnya di daerah, rekrut anak muda, latih mereka, kasih tanggung jawab, bantu mereka ngerasa capable, ngerasa penting, ngerasa punya jalan. Karena kalau bener kita mau bonus demografi 2045, pertanyaannya, isinya anak-anak produktif atau pasukan HT, pentungan dan seragam-seragaman? Bro, kalau lo pikir ormas itu baru muncul pas zaman sekarang, salah besar. Mereka udah eksis bahkan sebelum Indonesia merdeka, dan mereka pernah jadi pahlawan. Tapi gimana ceritanya dari pahlawan bisa jadi pemalak jalanan? Ini sejarah berdarah yang sengaja dilupain. Tahun 1908, Indonesia belum merdeka. Tapi satu tonggak sejarah besar lahir, Budi Utomo. Organisasi ini jadi simbol awal kebangkitan nasional. Tujuannya jelas, bangkitin rasa percaya diri pribumi yang selama ini dibungkam Belanda. Nggak lama kemudian, muncul Sarekat Dagang Islam yang akhirnya jadi Sarekat Islam. Ini ormas pertama yang benar-benar masif, anggotanya ratusan ribu. Mereka nyebarin semangat perlawanan lewat jaringan pedagang. Dan di titik ini, ormas punya misi suci, lawan penjajahan, bukan cari proyek. Fast forward ke 1945, Indonesia merdeka, tapi perjuangan belum selesai. Ormas mulai bermunculan. Pemuda PNI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia. Mereka bukan cuma kumpulan massa, tapi jadi alat partai. Tujuan awal mulai kabur. Yang muncul faksi-faksi ideologi. Lalu datang tahun paling kelam 1965. Setelah G30S, ormas-ormas anti-komunis dibina negara buat membersihkan lawan politik. Banyak ormas berubah jadi eksekutor pembantaian. Ormas-ormas besar misalnya bukan cuma organisasi tapi jadi milisi jalanan. Jadi dari awal, ormas di Indonesia bukan lahir dari ruang kosong, tapi dari tekanan perang dan permainan kekuasaan. Dan sejak saat itu, ormas bukan lagi sekadar kumpulan masyarakat sipil, tapi jadi pion dalam permainan kekuasaan yang brutal. Di permukaan, mereka teriak bela rakyat. Tapi di belakang layar, ormas dan politisi saling cengkeram kayak simbiosis parasit. Pertanyaannya, siapa yang jadi tuan, siapa yang cuma pion? Lu akan kaget lihat siapa yang sebenarnya narik tali bonekanya. Tapi zaman Orde Baru beda cerita. Soeharto paham banget pentingnya kontrol massa. Makanya banyak ormas kayak Pemuda Pancasila dan FKPPI justru dibentuk atau dibina langsung sama militer. Tugas mereka jaga stabilitas, tapi juga jaga kepentingan elit. Tahun 1998, reformasi. Semua berubah. UU berserikat jadi longgar. Hasilnya ledakan ormas. Siapa aja bisa bikin ormas. Tujuan? Macam-macam. Ada yang ideologis, ada juga yang oportunis. Dan yang bikin parah bro, ormas ini jadi alat para caleg dan pejabat. Mau nyalon, rekrut ormas. Mau jaga suara, bagi-bagi amplop ke ormas. Mau tekan lawan, kirim ormas demo. Dan masyarakat nggak sadar kalau mereka lagi diseret ke permainan kotor. Atau mungkin sadar tapi nggak bisa bersuara. Kebebasan itu penting, tapi tanpa aturan main, yang terjadi adalah kekacauan. Dan ormas jadi pion catur paling ganas di papan politik lokal. Ormas zaman sekarang lebih mirip startup. Ada logo, ada cabang, ada invoice. Tapi bedanya produk mereka adalah intimidasi. Dan pasarnya, pemerintah sendiri. Lu nggak akan nyangka seberapa dalam bisnis kotor ini menyusup ke sistem negara. Lu tahu nggak berapa banyak dana hibah buat ormas tiap tahun? Miliaran rupiah. Dan lu tahu nggak laporan pertanggungjawabannya kayak gimana? Kebanyakan asal-asalan fiktif, bahkan nggak pernah diaudit. Di lapangan, ormas mulai berubah fungsi. Mereka bukan cuma penggerak masyarakat, tapi juga pengatur lahan. Dari parkiran liar, pengamanan proyek, sampai masa bayaran. Pokoknya palu gada deh, selama lo ada duit ya. Udah deh, lo pasti udah tahu ini kan udah jadi rahasia umum. Coba tanya aja pengusaha kecil. Ada juga yang mengaku ormas anti asing, tapi malah jadi backing tambang ilegal. Ada yang bilang ormas pemuda, tapi jualan tanah kafling bodong. Ormas jadi bisnis, dan negara tutup mata. Di dunia bisnis, ada istilah mafia. Di Indonesia, kita punya ormas. Dan mereka nggak cuma main di pinggiran, mereka udah duduk bareng pejabat bro, keren kan? Kalau lo pikir ormas banyak karena rakyat haus keadilan, salah. Ormas menjamur karena negara kita bolong di mana-mana, dari atas sampai ke bawah. Hukum tumpul, birokrasi lamban, dan pejabat doyan kompromi. Maka lahirlah negara dalam negara. Coba lo lihat data, ada lebih dari 450.000 ormas terdaftar di Indonesia. Dan itu belum termasuk yang nggak terdaftar. Pertanyaannya, kenapa bisa sebanyak itu? Jawabannya simple, karena sistem kita rusak. UU ormas longgar, nggak ada batasan ketat, nggak ada pengawasan real, siapa aja bisa bikin ormas. Lu cuma perlu anggaran dasar, cap organisasi, dan udah, jadi. Di daerah, ini makin gila. Otonomi bikin kepala daerah bisa seenaknya kasih dana hibah. Asal deket, asal bisa bantu jaga kampanye, asal bisa bantu nekan lawan, gas langsung cair. Dan masyarakat,
Karena capek sama birokrasi dan hukum yang lamban, mereka cari wakil rakyat versi jalanan, yaitu ormas. Lu bisa tutup mata, tapi lu nggak bisa tutup fakta. Kita bukan lagi negara hukum. Kita udah berubah jadi negara jaringan kekuasaan informal. Kalau lu pikir bubarin satu ormas terus masalah selesai, belum tentu. Ini ibarat lu motong rumput liar, tapi akarnya lu biarin. Yang kita butuh sekarang adalah sistem baru yang bikin semua ormas, baik atau jahat, nggak bisa main di air keruh. Jangan naif. Bubarin 1-2 ormas nggak akan menyelesaikan masalah. Karena akar masalahnya bukan ormasnya aja, tapi sistem yang ngebolehin itu semua terjadi. Solusinya banyak dan semuanya harus jalan bareng. Pertama, revisi total Undang-Undang Ormas. Harus ada sistem audit terbuka, dana hibah nggak bisa lagi cair tanpa program jelas dan dampak real. Kedua, pembentukan lembaga independen buat monitoring ormas, transparan, bebas dari partai politik. Ketiga, edukasi publik. Warga harus tahu hak-haknya, harus tahu cara ngelawan pungli dan pengaduannya kemana. Keempat, aparat harus tegak lurus. Sweeping ilegal, tangkap. Pemalakan, tindak. Pungli dan intimidasi, sikat habis. Karena kalau negara kalah sama massa, maka demokrasi berubah jadi negara ormasisasi. Lo hidup di negara di mana massa bisa lebih kuat dari hukum, lo bisa pura-pura nggak peduli, tapi besok bisa aja yang kena sweeping warung lo sendiri. So, buka mata, buka pikiran, be real and be smart. Negara ini dibangun di atas hukum, bukan di atas kekuasaan jalanan. Tapi hari ini, kita semua tahu, yang paling berani bukan yang paling benar, tapi yang paling punya backing. Bro, lo bisa jadi trigger buat perubahan. Atau lo bisa diam dan biarin semuanya tenggelam. Ingat bro, be real, be smart. Karena generasi kuat nggak lahir dari kekerasan, tapi dari arah dan kepedulian. Gue pamit, dan sampai ketemu di video Reality Check ID selanjutnya.